gaib menjelang pemilihan kepala desa. Warung angkringan Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung angkringan Mas Gareng yang dikirim oleh Catur Sagara. Makin seru aja nih ya dari hari ke hari. Apalagi hubungan Gareng dan Citra juga sudah makin mendekati hari H pernikahan. Wow. Dan untuk episode kali ini di dalamnya akan menceritakan tentang Sabdo Dadi. Apa sih Sabdo Dadi? Jadi Sabdo Dadi itu adalah orang yang punya sabdo dadi ini ucapannya bisa mempengaruhi orang lain, dan juga ini seperti pahit lidah ya teman-teman ya, seperti si pahit lidah, jadi ucapannya tuh akan menjadi kenyataan. Wow, ini kira-kira seseru apa nih kisah warung angkringan Mas Gareng kali ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Malam itu, rumah Pak Suryo tampak ramai, jauh lebih ramai dibanding biasanya. Ada sekitar 20 orang yang bertamu ke sana, sebagian duduk di teras rumah yang luas, sementara mereka yang lebih tua duduk di dalam. Pak Suryo duduk di kursi utama, di tangan kanannya terselip rokok kretek yang hanya tersisa setengah. Ekspresinya tampak sulit karena beberapa waktu yang lalu salah satu orang kepercayaannya memberinya kabar buruk. Anjir, kok bisa-bisanya belot ke sana? Apa mereka kasih duit ya lebih banyak ke dia? Ucap Suryo kesal. Pasalnya, orang yang selama ini mengurus penghimpunan suara untuk dirinya kini malah membelot ke pihak lawan. Ya, Suryo Hadiwiono atau yang biasa dipanggil Pak Suryo adalah kepala desa di salah satu desa yang ada di pelosok Banyumas. Dirinya berniat untuk maju dalam periode kedua, tetapi kali ini lawannya bukan sembarangan. Lawannya adalah sosok yang cukup terpandang dan merupakan salah satu orang kaya di desa. Kalau masalah uang, saya nggak ngerti, Pak, ucap Rudi, orang yang selama ini setia mengikuti Pak Suryo. Terus kira-kira orang-orang yang sudah ditembusin sama si Anjir itu bakal ikut dia atau ikut aku? Saya sudah nyoba nyari tahu, Pak. Kalau masalah ini ada kemungkinan mereka ikut Anjar, Pak. Jenengan tahu sendiri kan, kalau Anjar itu punya sabdo dadi, jadi susah kalau mau nentang dia. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu tarik lagi orang-orang yang kemarin itu, gimana pun caranya. Pakai uang apa gimana, Pak Lurah? Rudi, kamu itu ikut aku berapa lama? Kok yang gak pinter-pinter kamu? Iya Pak, maaf. Soalnya kalau masalah begini kan dari dulu bagiannya Anjar. Ya makanya, kamu itu dari dulu jangan males. Sekarang kayak gini kamu gak bisa ngurus, ya kan? Iya Pak Lurah, maaf. Nanti saya coba belajar. Belajar dari mana? Awas saja kalau kamu sampai belot kayak si Anjir itu. Anjir Pak, bukan Anjir Pak. Terserah aku mau Anjar, mau Anjir, suka-suka aku. Rudi tak lagi membantah ucapan Suryo. Bagaimanapun, dia hanyalah bawahan yang tidak memiliki kapasitas untuk membantah. Ketika hari hampir menjelang tengah malam, satu persatu tamu di rumah Suryo pulang. Kini, di ruang tamu yang besar itu, Suryo duduk sendirian sembari memikirkan banyak hal. Terdengar desahan nafas panjang yang keluar dari mulutnya.
Mas Haris, coba aja kamu masih hidup, Mas. Mesti aku ke sana minta bantuan kamu. Pada pemilu sebelumnya, dia mendapatkan dukungan moral dan banyak dari saudaranya yang juga menjadi kepala desa tetapi di desa lain. Namun, sekarang dia tidak memiliki sosok seperti itu lagi karena kakaknya itu meninggal hampir setahun yang lalu karena serangan jantung. Coba aja kamu gak terlalu keras sama badan kamu, Mas. Pasti kamu masih hidup. Surya kembali menghela nafas panjang, pikirannya kalut jika dia kalah dalam pemilihan kali ini. Uang yang ia gunakan sebagai modal akan hangus begitu saja. Namun, jika dia memaksa maju dan gagal, maka kerugian yang ia alami akan semakin besar. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Garing sedang berada di warungnya yang baru. Lokasi yang cukup strategis membuat warungnya kini sudah mulai didatangi oleh para pengunjung. Garing dan Citra hanya duduk sembari mengawasi, sementara para pengunjung ditangani oleh Mas GM. Lumayan ramai juga ya, Mas. Garing mengangguk pelan, cukup terkesan karena meski ini baru hari pertama, tapi sudah banyak orang yang datang. Pengaruh lokasi ternyata gede juga ya, Mas. Iya, tapi secara keamanan di sana lebih aman. Ya semoga aja ramainya bisa konsisten begini, atau malah nanti lebih ramai lagi ya, Mas. Amin. Garing melirik jam tangannya, sudah jam 8 malam. Memang belum begitu larut, tapi ini sudah cukup malam untuk mengantar Citra pulang. Udah jam 8, kita pulang yuk. Pulang? Gak apa-apa, emangnya Mas Kem ditinggal sendiri. Ya gak apa-apa lah, lagian kan dia udah pengalaman ngurus angkringan. Ramai begini pasti udah biasa. Oh gitu, yaudah deh, ayo pulang. Garing kemudian bangkit dan menghampiri Mas GM. Bre, pulang dulu ya. Nanti kalau keteter kabarin aja. Aman, tenang aja Mas Garing, semua aman terkendali. Garing mengangguk pelan dan kembali menghampiri Citra. Mereka berdua meninggalkan warung angkringan dan menuju rumah Pak Wardoyo. Sesampainya di sana, Pak Wardoyo dan Bu Harti sudah menunggu kepulangan mereka berdua. Reng, mampir dulu ya, sambil makan malam. Ada yang mau dibicarain sama Bapak, ucap Bu Harti kepada Gareng. Oke Bu. Gareng dan Citra masuk mengikuti Bu Harti. Gareng duduk di ruang makan, sementara Citra membantu ibunya menyiapkan makan malam. Pak Wardoyo malam itu tampak serius, lebih serius dari biasanya. Reng, kamu sudah ngobrol sama keluargamu masalah nikahan? Sampun Pak, kalau menurut tetua saya, nikahnya kalau nggak habis pada besar ya di patine mulut. Oh, kalau gitu di patine mulut aja Reng. Nanti masalah acara di sini semuanya bakal Bapak urus. Apalagi mayoritas yang datang juga akan temu Bapak. Kamu nanti cukup pikirin acara yang di rumah kamu sama apa yang diminta sama Citra. Kalau kamu butuh bantuan, gak perlu sungkan, Bapak siap bantu. Untuk masalah itu insya Allah tabungan saya cukup Pak. Bagus. Kalau memang kamu sudah ada tabungan, tapi tetap kalau perlu sesuatu ya kamu harus ngomong. Kamu tahu kan gimana sayangnya Bapak sama Citra. Kamu juga tahu bagaimana relasi Bapak kan. Lancarnya acara ini itu berpengaruh sama pandangan orang-orang ke kamu. Yang Bapak mau orang-orang gak ada yang menang rendah ke kamu. Oke Pak, matur nuwun. Tak berselang lama, Citra dan Bu Harti pun keluar dari dapur sembari membawa berbagai macam hidangan. Mbak yang biasa bantu ibu lagi libur, Reng. Jadi makan apa yang ada aja ya, ucap Bu Harti dengan ramah. Oke Bu, matur nuwun. Maaf, malah jadi ngerepotin. Ya nggak repot, lawang ini makan malam biasa. Tiap hari juga begini, Reng. Bu Harti mengambilkan nasi dan beberapa lauk untuk Gareng. Memperlakukan pemuda itu dengan sangat baik seperti anak sendiri. Gareng tersenyum canggung karena ibunya sendiri bahkan tidak pernah melakukan hal itu kepadanya. Citra duduk di samping Gareng, sementara di sisi lain meja Pak Wardoyo dan Bu Harti duduk berdampingan. Makan Reng,
Jangan sungkan. Oke, Pak. Malam itu, mereka makan dengan tenang. Sesekali mereka berbicara untuk membahas rencana pernikahan. Sekitar jam 9 malam, Garing meninggalkan rumah Pak Wardoyo dan kembali menuju warung angkringan Mas Gareng. Di depan warung, tampak Sino yang sedang duduk sembari merokok. Oh, rame. Kok begitu, Kang? Tapi besok pagi ada pesanan mie goreng 10 porsi di tempatnya Pak Subur. Oke, catat ya, biar nggak lupa. Siap, Kang. Garing duduk di samping Sino dan menyulut sebatang rokok. Dia lantas mengeluarkan sebuah amplop yang cukup tebal dari saku jaketnya. Bayarin bulan kemarin. Wih, makasih banyak ini, Kang. Tahu aja kalau aku udah nggak ada duit. Tahulah, raimu itu kalau lagi nggak megang duit kayak orang melas. Sino meraih amplop tersebut dan mengerutkan keningnya, merasa curiga karena lebih tebal dari biasanya. Kang, aku buka sekarang gak apa-apa ya, Kang? Ya buka aja, wong itu punyamu kok. Sino tersenyum lebar, kemudian membuka amplop tersebut. Terdapat puluhan lembar uang 50 ribuan dari dalam amplop tersebut. Loh, Kang, ini kok banyak banget sih, Kang? Ya, yang sebagian itu uang dari Pak Broto. Loh, emangnya aku dapat bagian juga ya, Kang? Kan aku nggak ngapa-ngapain, Kang. Ya nggak apa-apa, aku mau ngasih aja. Sino mengerutkan keningnya, mencondongkan wajahnya kepada Gareng. Kang Gareng nggak salah. Aku nggak mau lah kalau dikasih kebanyakan. Loh, emangnya kenapa? Ntar aku dijadiin tumpal lagi. Siapa yang bilang nopal lambarawa? Kan kalau orang terlalu baik biasanya ada maunya, Kang. Aneh sumpah. Sejak kapan aku main pesugihan? Terus ngapa juga aku mau numbalin kamu? Kalau aku mau nyari tumbal, nyari aja yang cocok sekalian. Ngapain numbalin bocah kayak kamu? Tuh kan, aku ambil gaji pokokku aja lah, Kang. Beneran, kamu nggak mau bonusnya? Bonus apa lah? Orang warung aja sepi. Aku itu nggak ngarepin bonus, Kang. Kalau dipecat juga masih untung. No, kemarin itu kan kamu ikut ke tempat Pak Broto. Iya, Kang, aku ikut ke tempat Pak Broto. Aku juga tahu Kang Gareng dapat duit banyak dari Pak Broto. Tapi kan Kang Garengnya capek. Lagian kemana-mana juga Kang Gareng sering ngasih aku makanan. Kamu serius, no? Serius lah, Kang. Kecuali kalau warung kita rame, aku dikasih bonus patut. Lah ini operasional aja ngesot. Sino mengambil uang sejumlah gaji pokoknya dan mengembalikan sisanya kepada Gareng. Lagian, Kang, aku itu kan di sana nggak ngapa-ngapain. Sementara Kang Gareng kalau habis nolong orang kan kayak babak belur. Mending uangnya buat Kang Gareng aja. Gareng menerima amplop tersebut dan mengeluarkan beberapa lembar uang, lantas memberikannya kepada Sino. Ini buat tambahan kamu jajan. Yang ini jangan ditolak. Wah, kok gitu, Kang? Gak apa-apa. Yang jelas, aku gak ada niatan pakai pesugihan. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Anggap aja aku lagi kebanyakan duit. Ya wes. Ya, aku terima uangnya. Semoga Kang Gareng panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, makin sayang sama Mbak Citra. Amin. Gareng melirik jam tangannya. Nanti kalau setengah jam lagi nggak ada yang datang, tutup aja, no. Siap, Kang? Aku mau ngasuh dulu. Malam itu, setelah mengobrol dengan Sino, Gareng mematikan rokok kreteknya yang sudah tinggal puntung. Dia bangkit dari lincak, meninggalkan Sino yang masih asik menghitung kembali uang gaji pokoknya. Gareng melangkah masuk ke dalam kamarnya dengan langkah yang terasa sedikit lebih berat dari biasanya. Begitu merebahkan tubuh di atas kasur, Gareng merasa kepalanya semakin berat, kulitnya panas saat disentuh, tapi dia mulai menggigil kedinginan. Jan, kok malah panas dingin begini? Gareng mencoba memejamkan mata, namun tidurnya tak nyenyak. Beberapa kali dia bangun dan sulit untuk kembali tidur nyenyak. Gareng sempat memegang ponselnya, berniat untuk meminta bantuan kepada Semar. Namun dia mengurungkan niatnya karena saat ini kondisinya tidaklah gawat. Gareng kembali merebahkan dirinya dan memaksa tidur. Keesokan harinya, matahari sudah mulai menembus celah-celah jendela warung. Namun suasana di warung angkringan Mas Gareng masih sepi.
Sino yang biasanya sudah melihat Gareng sibuk di dapur atau sekedar duduk sembari ngopi, mulai merasa ada yang tidak beres. Apalagi pagi ini ada pesanan mie goreng 10 porsi untuk Pak Subur yang harus segera disiapkan. Tidak biasanya Gareng kesiangan seperti ini. Sino berjalan menuju kamar Gareng dan mengetuk pintunya pelan. Kang Gareng, siang ini loh Kang, mie goreng pesanannya Pak Subur gimana Kang? Karena tidak ada jawaban, Sino memberanikan diri membuka pintu. Dia melihat Gareng masih meringkuk di balik selimut dengan nafas yang terdengar memburu. Sino mendekat dan memberanikan diri menyentuh dahi bosnya itu. Yalah, Kang Gareng demam ternyata. Duh, mana nih? Apa jangan-jangan Kang Gareng ketempelan dari tempat Pak Broto ya? Gareng membuka matanya. Kelopak matanya tampak merah dan juga sayu. Dia menatap Sino dengan pandangan yang tidak fokus. Ngomong apa kamu, No? Berisik. Oh, aku cuma kecapean aja. Ambil minum. Ucapnya dengan suara serak. Iya Kang, ya. Sebentar, tak ambilin air minum dulu. Air hangat ya. Sino segera berlari ke arah dapur dengan langkah cepat. Sementara itu, ketika Sino pergi ke dapur, Gareng mengirimkan pesan singkat kepada Arbi agar datang mengurutnya. Arbi yang hari itu memang sedang senggang, langsung setuju dan akan datang dalam setengah jam. Sino masuk ke kamar Gareng sembari membawa air putih hangat. Nah, ini Kang airnya. Mau dibikinin wedang jahe nggak? Gareng mengangguk pelan dan menerima gelas tersebut. Bikinin susu jahe. Siap Kang. Sino kembali keluar kamar, sementara Gareng meneguk air hangat itu hingga habis. Tak berselang lama, Sino sudah kembali dengan segelas susu jahe. Kamu urus pesanan Pak Subur dulu, terus antrin. Siap Kang. Perlu dipanggilin Kang Arbi apa enggak Kang? Tadi aku udah chat, sebentar lagi dia datang. Kang Gareng mau dibikinin sarapan sekalian enggak? Nanti aja No. Siap Kang. Sino keluar dari kamar Gareng, sementara itu Gareng kembali berbaring dan memejamkan matanya. Entah berapa lama Gareng tertidur, pintu kamarnya kembali terbuka. Sino masuk bersama Arbi. Kang Gareng, ini Kang Arbi udah datang Kang. Gareng mengerjapkan matanya dan mengangguk. Ya, jawab Gareng dengan suara serak. Arbi mengeluarkan beberapa barang dari dalam tas kecilnya, kemudian duduk di samping Gareng. Sehat Mas? Sehat. Kamu kenapa lagi sih Reng? Greges Mas. Jangan banyak-banyak begadang Reng. Biarpun kamu masih muda, tapi tetap jangan sering-sering begadang. Ya, ini efek kemarin kayaknya. Malam-malam di pinggir laut. Gak pakai jaket mesti. Pakai, tapi tetap kanginan. Lagian. Ngapain juga malam-malam di pinggir laut? Kayak gak ada kerjaan lain aja. Ngurus orang. Kena serangan bulu perindu Mas. Oh gitu. Yes, aku mulai sekarang. Gareng membuka kaosnya, kemudian tengkurap di atas kasur. Arbi segera memulai. 2 jam berselang, Arbi sudah selesai. Gareng juga merasa tubuhnya kini jauh lebih segar. Kesuhun Mas Arbi. Awakmu ikut perlu Reng. Kayaknya kamu perlu pijit rutin sebulan sekali, biar nggak babak belur terus begini. Aduh Mas, kalau sebulan sekali remek tuh Mas. Wah Mas Arbi kalau ngurut aku kayak orang dendam, kencang banget. Ya kalau rutin sebulan sekali kan ototnya nggak begitu tegang Reng, nggak bakalan babak belur. Oh gitu ya Mas? Ya, makanya kalau urut itu jangan nunggu parah, biar nggak babak belur begini. Ya, nanti tiap tanggal 1 aja ya Mas. Terserah mau tanggal berapa. Gareng kembali mengenakan kaosnya dan mengajak Arbi sarapan. Pada awalnya Arbi menolak, tetapi beberapa kali Gareng membujuk, akhirnya ia mau juga. Saat mereka berdua keluar, di teras angkringan Citra menunggu dengan cemas. Kamu sakit ya Mas? Enggak, cuma demam. Gak apa-apa kok Cit, aku udah gak apa-apa. Arbi yang baru pertama kali bertemu dengan Citra melirik Gareng dengan tatapan meledek. Pacarmu ya Reng? Calon istri Mas. Wah, selamat ya Reng. Akhirnya lepas jomblo juga kamu. Makasih Mas. Perlu ke dokter nggak? Nggak usah Cit, beneran. Aku udah enakan. Kita sarapan aja ya. Reng,
aku mau pulang aja ya. Aku lupa, bojoku ada nitip belanjaan, nanti dinungguin. Bungkus makanan aja gimana, Kang? Nggak usah, bojoku masak. Tapi kan udah janjian tadi mau sarapan bareng. Ya tadi, sebelum aku inget kalau ada titipan dari bojo. Ya wes, salam buat Maya. Ya, aman, aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arbi meninggalkan warung angkringan Mas Gareng dengan menggunakan motornya. Citra mengeluarkan beberapa kotak makan dari dalam tas tahan panas dan menatanya di atas meja. "No, ambil piring sama nasi." "Siap, Kang," saut Sino yang sedang berada di dalam warung. Tak lama berselang, pemuda itu keluar dengan membawa piring dan juga nasi. "Kok cuma 2? Buat kamu mana?" "Tadi aku udah sarapan, Kang." "Oh gitu." Citra membuka satu persatu kotak makanan itu dan mengambilkan lauk untuk Gareng. Keduanya makan dengan tenang sembari sesekali mengobrol. "Kamu beneran gak apa-apa? Cuma kecapean aja. Gak usah khawatir ya. Kamu lebih jaga kesehatan, istirahat yang cukup." "Iya, aku juga niatnya mau pijat rutin sama Mas Arbi tiap bulan." "Loh, memangnya selama ini enggak?" "Aku itu minta urut sama dia kalau udah bener-bener gak enak badan aja. Tapi kayaknya sekarang gak bisa gitu. Harus rutin perawatannya." "Ya gak apa-apa kalau sebulan sekali refleksi. Orang aja aku kalau pas di Jakarta sebulan sekali spa biar badan enak. Kalau di rumah enggak. Ada sih tukang urut langganan, jadi gak perlu bayar mahal-mahal ke spa deh." Gareng tiba-tiba merasakan mual yang hebat membuat dia berhenti mengunyah. "Sebentar, Cit, aku masuk dulu." Gareng berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Citra membuntutinya dari belakang karena khawatir. "Kenapa, Mas? Masih mual ya?" "Enggak, perutku lega. Istirahat di kamar dulu aja kalau gitu, biar nanti udah segeran ya." "Ya." Gareng masuk ke dalam kamarnya yang tidak begitu jauh dari kamar mandi. Citra membawa sebuah termos kecil. Begitu termos tersebut dibuka, tercium aroma wangi yang menggugah selera. "Ibu udah bikin sop ayam. Biasanya kalau aku sakit selalu dimasakin begini biar enak." "Malah jadi ngerepotin kan?" "Kamu ngomongnya gitu terus sih, Mas." Citra mengambil sendok dan mengaduk sop ayam tersebut sebelum menyuapi Gareng dengan penuh perhatian. "Makasih ya, Cit. Kamu udah baik banget. Ya aku itu kan belajar dari kamu. Dulu kan kamu perhatian banget sama aku. Padahal kita waktu itu belum saling kenal." "Udah sewajarnya. Manusia memang harus saling tolong-menolong." Gareng baru saja hendak menyeruput sisa kuah sop ayam buatan Bu Harti ketika suara motor dan langkah kaki yang terburu-buru terdengar dari arah depan warung. Citra yang sedang memperhatikan tunangannya itu makan langsung menoleh ke arah jalan. Sino yang melihat kedatangan Pak Narno sedikit banyak mengetahui maksud kedatangan pria tersebut pasti tidak jauh-jauh dari urusan gaib. Sino segera menyambut kedua orang tersebut sebelum menghampiri Gareng yang masih santai makan. "Kang, maaf banget ini. Ada Pak Narno sama Pak Lurah Suryo datang mau ketemu, katanya penting." Citra menghela nafas panjang. Ia segera meletakkan piring kecilnya. "Baru aja mau istirahat, udah ada tamu lagi. Kamunya masih pusing gak, Mas?" "Udah mendingan kok, Cit. Kalau Pak Lurah sampai datang ke sini, berarti urusannya emang udah gak bisa ditunda," ucap Gareng sambil menyeka bibirnya, mencoba mengumpulkan sisa-sisa energinya. Gareng akhirnya memaksakan diri untuk keluar dari kamar, diikuti Citra dari belakang. Di bagian depan yang sederhana, tampak Pak Narno dan Pak Suryo sudah duduk di lincak dengan wajah yang sangat kalut. Pak Suryo yang biasanya tampak berwibawa sebagai kepala desa kini terlihat sangat lesu dengan mata yang merah. "Selamat pagi Pak Lurah, Pak Narno. Maaf, saya agak sedang greges, jadi nggak bisa menyambut dengan layak." "Walah Mas Gareng, justru saya yang minta maaf datang mengganggu waktu istirahat jenengan. Tapi saya udah buntu, Mas. Pikiran saya benar-benar kalut," ucap Pak Suryo sambil membetulkan letak duduknya. Jadi begini, Reng. Pak Suryo ini sedang menghadapi masalah besar di Pilkades." Gareng mengangguk pelan. "Jadi Pak Kades ini punya orang kepercayaan yang bernama Anjar. Nah,
dia itu sekarang malah berada di pihak lawan. Masalahnya bukan cuma Anjar yang pergi saja, Mas. Tapi dia itu punya sabdo dadi. Ucapan dia ke warga itu manjur. Sulit sekali buat ditentang sekarang. Dulu, waktu almarhum Mas Haris masih ada, saya selalu punya tempat bersandar. Tapi sekarang, nah, makanya kedatangan kami ke sini itu meminta tolong. Apa ada cara supaya pengaruh Anjar itu nggak semakin merusak suara Pak Lurah? Garing terdiam sejenak. Dia melirik ke arah Citra yang berdiri di sampingnya dengan wajah khawatir. Pak Lurah, masalah politik itu sebenarnya bukan ranah saya. Tapi kalau urusannya sudah pakai klinik untuk menjatuhkan orang, itu berarti sudah masuk ke ranah spiritual yang tidak sehat. Nah, itu dia, Mas. Saya tuh ngerasa ada yang keberes. Suasana di desa jadi panas. Dan saya sendiri merasa terus-terusan gelisah. Tolonglah, bantu saya, Mas. Biar pemilihan kali ini tetap lancar. Begini saja, Pak. Untuk malam ini, saya belum bisa berbuat banyak karena kondisi saya sedang turun. Pak Suryo tampak mengembuskan nafas lega seolah beban berat yang menghimpit dadanya sejak pengkhianatan Anjar sedikit terangkat. Dia mematikan rokok kreteknya yang sudah tinggal sedikit dan berdiri dari lincak. Matur nuwun sangat ya, Mas. Mas Gareng, rasanya sedikit adem hati ini dengar jenengan mau bantu. Maaf juga ya, kalau kedatangan kami malah bikin kondisi badan Mas Gareng makin drop. Ucap Pak Narno tak enak hati. Oke Pak, nanti kalau saya sudah fit, saya kabarin jenengan berdua. Oh ya, acara pilkada desa kapan ya Pak? 3 minggu lagi. Oh gitu, masih kejendak kalau gitu. Pak Suryo dan Pak Narno pun akhirnya melangkah keluar dari warung angkringan menuju kendaraan mereka. Garing kembali menyandarkan tubuhnya ke kursi. Wajahnya masih tampak pucat karena demam yang belum hilang sepenuhnya. Citra yang sejak tadi berdiri di sampingnya langsung berkacak pinggang menatap tunangannya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Baru juga beres diurut Arbi, udah terima kerjaan berat lagi. Kamu itu benar-benar gak bisa lihat orang susah ya, Mas? Bukannya begitu, Cit. Pak Lurah Suryo itu orang baik. Dulu, waktu kakaknya dia masih hidup, sering banget bantu orang. Gak enak kalau ditolak saat dia lagi kepepet kayak gini. Ya aku juga tahu, tapi janji ya, jangan ngedrop lagi. Kamu itu kayak baterai handphone deh yang udah kembung, bolak-balik ngedrop. Gari terkekeh pelan, ia meraih tangan Citra dan menepuk ke lembut, mencoba menenangkan kegelisahan calon istrinya itu. Jangan khawatir ya, aku aman-aman aja. Ya, hari demi hari berlalu, Gareng mulai melakukan banyak persiapan untuk mendukung Lurah Suryo. Terlebih lagi, Gareng masih belum mengetahui secara pasti peta kekuatan lawan Lurah Suryo. Malam itu, Gareng pergi ke Panembahan. Pemuda itu duduk di atas batu datar dan membakar sebuah buhur dengan aroma cendana. Di atas batu tersebut, Gareng duduk bersila dan memejamkan matanya. Sukmanya keluar, meninggalkan Raga dan pergi menuju rumah Suryo untuk memastikan tidak ada pihak yang mengganggu keluarga Lurah Suryo. Ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, Sukma Gareng kembali ke tubuhnya. Perlahan, dia membuka matanya dan menarik nafas panjang. Dari malam ini hingga esok siang, ia tidak boleh lengah. Karena satu kelengahan bisa menimbulkan malapetaka. Hingga saat ini, Gareng masih belum tahu apakah lawan politik Lurah Suryo hanya menggunakan ilmu pengasihan atau berniat mencelakai Lurah Suryo dan keluarganya. Malam itu, Gareng beberapa kali membabar Sukmo untuk memastikan jika semuanya aman. Dan ketika pagi menjelang, Sino pun datang dengan membawa rantang berisi makanan dan juga botol air minum. Semalam Kang Gareng itu pergi nggak bawa makan sama minum, botol udah disiapin, makanya sekarang aku bawain ke sini. No, aku itu puasa. Kamu bawa pulang aja makanannya ya. Puasa? Oh, emang buka sama sahurnya pakai apa? Semalam perasaan Kang Gareng belum makan apa-apa deh. Aku emang puasa dari kemarin.
Mending kamu pulang aja. Terkang Gareng asam lambung. Masa puasa nggak pakai sahur sih? Gak apa-apa, No. Kamu pulang aja ya. Jangan ganggu aku lagi. Kalau Citra datang, bilang aja, aku lagi nggak bisa diganggu. Oke, kalau gitu kan, nanti aku sampein sama Mbak Citra. Gareng mengangguk pelan. Sino kembali membawa pulang rantang dan botol air tersebut. Sementara itu, begitu Sino pergi, Gareng kembali memejamkan matanya. Bibirnya berkomat kamit membaca lapalan Babar Sukmo. Kini, telinganya tak lagi dapat mendengar suara hembusan angin ataupun kicauan burung, seolah-olah jiwanya sudah terpisah dengan dunia ini. Sukma Gareng keluar dari raga. Kini sukmanya berada di alam gaib, semuanya abu-abu dan tidak ada gerakan angin sama sekali yang membuat tempat ini terasa begitu hening. Gareng meluncur ke lapangan, tempat di mana pemungutan suara dilakukan. Tempat itu kini dipenuhi kabut berwarna merah pekat. Gareng mengedarkan pandangan, mencoba mencari sumber dari kabut berwarna merah ini. Pemuda itu berjalan mengelilingi lapangan untuk mencari tahu, dan pada saat itu awan di atasnya berubah dari abu-abu menjadi merah pekat. Angin mulai berdesir dan kilat menyambar-nyambar. Seketika Gareng duduk bersila. Pecut naga pasa ia keluarkan. Tak hanya itu, Gareng membuka tangannya dan membaca rapalan lain. Di tangannya kini muncul 3 cundrik, satu berwarna emas, satu berwarna perak, dan satu lainnya berwarna hitam. 3 cundrik tersebut adalah cundrik Tridatu, Surya Kencana, Jaya Nirmala, dan Kiai Jagat Layap adalah nama ketiga pusaka tersebut. Pusaka yang diwarisi oleh Gareng dari salah satu gurunya. Selama ini Gareng tidak pernah menggunakan ketiga cundrik ini, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Mantra demi mantra mulai Gareng rapalkan. Di alam gaib yang sunyi, langit seketika bergetar hebat. Saat Gareng mulai merapalkan mantra pamungkasnya, langit merah pekat yang penuh kilat seolah hendak menelan sukmanya. Namun Gareng tetap tenang dalam semedi. Gareng mengangkat kedua tangannya ke udara, memanggil 3 kekuatan pusaka yang selama ini ia sembunyikan. Ketiga cundrik tersebut melesat dari genggamannya dan menancap di 3 titik mata angin yang berbeda, di mana Gareng menjadi poros membentuk formasi segitiga yang membelah kabut merah. Surya Kencana, cundrik berwarna emas ini memancarkan cahaya silau setajam matahari, membakar setiap energi negatif yang mencoba mendekat. Sementara itu, cundrik keperakan yang mengeluarkan cahaya menyilaukan pada saat yang sama juga memancarkan hawa dingin yang menekan. Tetapi pada saat yang bersamaan, hawa dingin itu membuat Gareng semakin tenang. Kiai Jagat Layap, cundrik hitam itu menyerap kekuatan dari alam semesta seperti sebuah lubang hitam. Begitu ketiga pusaka tersebut bersatu, sebuah dentuman menggetarkan alam gaib di atas lapangan pemungutan suara. Dari titik-titik cundrik itu muncul garis-garis cahaya yang saling terhubung berayap naik ke langit hingga membentuk sebuah kubah raksasa transparan yang menyelimuti seluruh area lapangan. Kubah ini bukan sekedar pelindung biasa. Ini adalah pagar gaib berlapis yang disatukan dengan tenaga dalam Gareng. Kabut merah yang merupakan pengaruh energi lawan politik Pak Suryo kini hanya bisa menghantam dinding kubah tersebut tanpa mampu menembusnya sedikit pun. Gareng yang sukmanya berada tepat di tengah-tengah kubah merasakan beban luar biasa pada raganya yang sedang berpuasa di dunia nyata. Keringat dingin mengucur deras di tubuh fisiknya. Gareng menghela nafas lega karena kubah tersebut bisa terbentuk dalam sekali coba. Namun kelegaannya itu tidak bertahan lama.
Dari langit yang merah pekat, muncul sebuah bayangan yang membelah awan dengan kecepatan tinggi. Sebuah gunungan wayang raksasa yang diselimuti api hitam menghantam kubah pelindung itu dengan kekuatan yang sanggup menggetarkan tanah. Suara dentuman menggema, menciptakan retakan-retakan halus pada cahaya transparan yang dibangun oleh Gareng. Gareng mulai merapalkan berbagai mantra untuk memperkuat pertahanannya. Ia memusatkan seluruh sisa energi dari puasanya untuk menambal retakan pada kubah, memastikan pengaruh buruk dari luar tidak merembes masuk ke lapangan. Tidak hanya itu, Gareng memanggil kembali kekuatan dari ketiga pusakanya agar berpijar lebih terang menghadapi hantaman gunungan tersebut. Di tangannya, pecut sakti itu mulai menggeliat seperti naga hidup, siap mengikat dan menghalau setiap serangan yang mencoba meruntuhkan pagar yang telah ia buat. Niat ingsun amatek ajiku. Retakan-retakan yang tercipta di kubah ciptaan Gareng mulai menghilang. Tetapi setiap kali gunungan wayang itu menghantam kubahnya lagi, retakan kembali tercipta, bahkan lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Gareng menggertakkan gigi, mencoba menebak siapa sosok yang berada di pihak lawan, karena meskipun ketiga cundrik Tridatu telah berpijar hingga ke titik puncaknya, kekuatan dari luar ternyata jauh melampaui perkiraan. Gunungan wayang raksasa itu menghantam kembali dengan satu serangan pamungkas. Suaranya bukan lagi dentuman, melainkan sebuah ledakan yang memekakan telinga. Kubah cahaya yang dibangun Gareng dengan susah payah akhirnya mencapai batas, bukan karena rapalan mantra Gareng lemah, melainkan karena gunungan tersebut yang terlampau kuat. Cundrik surya kencana yang tadinya bersinar terang tiba-tiba meredup dan terlempar kembali ke tangan Gareng. Cahaya nirbala bergetar hebat hingga pendaran peraknya pecah menjadi serpian cahaya kecil yang lenyap di telan kegelapan. Kiai Jagat Layap yang menjadi jangkar terakhir terangkat paksa dari bumi saat retakan besar membelah kubah dari puncak hingga ke dasar. Dengan satu suara retakan kristal yang menggelegar, kubah raksasa itu hancur berkeping-keping. Serpihan pagar gaib itu jatuh seperti hujan cahaya yang padam sebelum menyentuh tanah lapangan. Kabut merah yang sedari tadi tertahan kini tumpah ruah seperti ombak besar menelan area pemungutan suara dengan kepekatan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Di alam gaib yang kini pekat oleh kabut merah, Sukma Gareng terkapar tak berdaya di tengah lapangan yang telah hancur pertahanannya. Dadanya terasa sesak, seolah dihimpit oleh gunung tak kasat mata akibat hantaman balik dari runtuhnya kubah Tridatu. Pandangannya kabur, hanya melihat bayangan merah dan hitam yang menari-nari di atasnya. Tiba-tiba, langkah kaki yang tenang terdengar mendekat di tengah kesunyian alam gaib yang mencekam. Sebuah tangan terulur ke arahnya, muncul dari balik kabut merah yang menyelimuti lapangan. Gareng mengerjapkan matanya, mencoba memfokuskan penglihatan sukmanya, dan saat wajah sosok itu terlihat jelas, pria yang berdiri di hadapannya sambil mengulurkan tangan itu adalah Parno. Mas Parno? Ya, kenapa? Kaget. Gareng benar-benar terkejut. Parno bukan sekedar orang asing, dia adalah teman yang ia kenal baik. Kini barulah semuanya terasa masuk akal bagi Gareng. Pantas saja kekuatan yang menyerang tadi begitu kuat dan sulit untuk dibendung, meskipun ia sudah mengeluarkan cundrik Tridatu. Parno dikenal sebagai sosok yang sangat ahli dalam seni mempengaruhi massa dalam jumlah yang besar. Kemampuannya untuk menggerakkan pikiran orang lewat kata-kata dan energi halus adalah sesuatu yang legendaris. Berada di pihak lawan, Parno jelas merupakan otak di balik gunung wayang raksasa yang baru saja menghancurkan pagar gaib milik Gareng. Bangun, Rek. Jangan dipaksakan.
Kalau memang ragamu sudah tidak sanggup, ucap Parno dengan nada datar namun dalam. Parno menatap Garing dengan tatapan iba, sementara kabut merah di sekeliling mereka makin menderu mempertegas dominasi kekuatannya di alam gaib. Menyerahlah, Reng. Kamu tahu sendiri, aku lagi pakai ajian terkuatku. Gak gampang buat matain ajian ini, Reng. Apalagi kondisimu sudah begini. Garing menghela nafas panjang, mencoba mengatur aliran energinya yang berantakan akibat hantaman sebelumnya. Sebenarnya, di lubuk hatinya yang paling dalam, Garing sama sekali tidak memiliki niatan untuk menyerah. Dia teringat janjinya pada Lurah Suryo untuk berusaha semaksimal mungkin. Parno yang melihat kilat keras kepala masih menyala di mata sayu Garing kembali membujuknya dengan sabar. Jangan dipaksakan lagi, Reng. Aku ndak mau kamu babak belur lebih parah dari ini. Gimana pun aku udah nerima duitnya. Gunung Selamat jeblok, aku juga nggak bakal mundur. Tapi Mas, aku dijanji Mas. Reng, kamu udah berusaha sekuatmu. Apa kamu mau nyoba sampai mentok? Apa kamu nggak mikirin perasaan pacarmu? Kalian itu udah mau nikah. Jangan nyari gara-gara. Garing menghela nafas panjang. Aku mau tanya, siapa yang nyuruh Mas Parno? Terus, alasan apa yang bikin Mas Parno nerima dia? Aku megang Dipyo. Gak ada alasan khusus. Cuma emang dia yang datengin aku pertama kali, Reng. Kenapa emangnya? Kalau aku megang Suryo, Mas. Aku kenal dia udah lama. Dia lurah yang bertanggung jawab. Semoga saja orang yang Mas Parno pegang juga bertanggung jawab. Walah, kalau tau gitu aku bakalan megang Suryo aja, Reng. Sekarang masih bisa belok, Mas. Belum terlambat buat bikin Suryo menang. Lampemu, Reng. Kamu pikir aku apa? Masa ya udah begini aku tiba-tiba milih Suryo? Bakalan Garing Sugareng. Siapa tahu kan Mas Parno bisa. Yang enggak lah, gak bakalan. Garing mengangguk pelan. Hatinya sedikit lega karena meskipun kalah, dia dikalahkan oleh orang yang memang jelas lebih kuat darinya. Dia menatap wajah Parno dalam-dalam. Mas, aku boleh minta sesuatu? Apa? Selama gak minta yang aneh-aneh gak apa-apa. Tolong jangan ganggu keluarga Lurah Suryo. Jangan ganggu juga orang-orang yang bekerja sama Lurah Suryo. Oh ya jelas. Aku itu gak suka ganggu orang, Reng. Kecuali kalau ada orang yang ganggu aku dulu. Ingat ini, Reng. Aku itu nerima duit buat menangin orang, bukan buat nyelakain orang. Ya? Ya Mas Parno, matur nuwun. Ya wes, sekarang kamu pulang istirahat, rebus daun tepak dara, minum airnya, biar badan kamu seger, jangan ditunda-tunda. Oke Mas. Parno menepuk bahu Garing sebentar sebelum menghilang meninggalkan Garing sendirian. Garing juga kembali ke raga. Ketika membuka mata, hari sudah menjelang sore. Tak terasa jika Garing hampir sehari semalam di tempat ini. Dengan langkah sempoyongan, Garing pulang ke warung angkringannya. Sino dan Citra sudah menunggunya dengan cemas. Noh, rebusin daun tepak dara tolong. Siap Kang. Sino segera pergi ke kebun belakang dan memetik daun tepak dara. Sementara itu, Garing menyenderkan tubuhnya di kursi. Kamu luka lagi enggak Mas? Enggak, aku cuma kecapean aja. Nanti habis ini aku mau makan, terus istirahat. Nanti kamu pulang aja gak apa-apa ya? Beneran cuma capek. Garing mengangguk, berusaha meyakinkan Citra. Aku lapar. Nanti biar dimasakin Sino aja ya. Aku bawa makanan. Citra masuk ke dalam warung. Tak lama kemudian, dia membawa keluar 2 buah mangkok berisi pangsit kuah. Aku kepingin makan pangsit kuah. Jadi tadi bikin deh. Barusan aku udah panasin lagi. Kita makan bareng yuk. Garing mengangguk dan menerima pangsit tersebut. Aroma wangi bawang putih goreng langsung menggugah nafsu makan Garing. Pemuda itu menyeruput kuah pangsit yang bening tetapi gurih. Enak, kamu yang bikin? Iya, kamu suka ya? Garing mengangguk dan mulai makan dengan lahap. Citra tersenyum tipis karena tidak pernah melihat Garing selahap ini saat makan. Pelan-pelan, aku masih punya banyak kok di dalam. Nanti kalau kamu kurang aku masakin lagi.
Aku mau lagi ya. Aku masih lapar banget. Citra mengangguk dengan senyuman manis. Di malam harinya, Garing kedatangan tamu. Panarno datang dengan Suryo yang menampakkan wajah lelah. Garing mempersilahkan kedua tamunya untuk duduk dan menyuruh Sino membuat kopi. Saya tahu maksud kedatangan jenengan berdua. Saya minta maaf, Lurah Suryo. Saya sudah mencoba sekuat tenaga, tapi lawan kita lebih kuat. Iya Mas Garing, saya ngerti kok. Dari awal saya udah pesimis karena tahu orang yang megang pihak lawan itu Mbak Parno. Sekali lagi saya minta maaf. Mungkin periode selanjutnya jenengan bisa maju lagi, terus minta tolong sama Mas Parno buat dukung jenengan. Loh, Mas Garing kenal sama beliau. Garing mengangguk pelan. Dia itu udah kadung nerima uang, gak bisa mundur. Nanti kalau jenengan butuh sesuatu, jenengan bisa minta tolong sama Mas Parno. Matur nuwun ya Mas Garing. Surya mengeluarkan sebuah amplop coklat dan memberikannya kepada Garing. Mohon diterima Mas Garing. Maaf kalau tidak seberapa. Garing mendorong amplop tersebut menjauh darinya. Gak usah Pak Lurah. Lagi pula saya juga kalah. Suryo menggeleng pelan. Urusan kalah menang itu belakangan. Jenengan sudah kerja keras Mas Garing. Setelah mengatakan itu, Lurah Suryo bangkit dan pergi meninggalkan Garing bersama Panarno. Garing hanya menghela nafas panjang dan menatap amplop itu sejenak. Egonya merasa tersentil karena Lurah Suryo tetap meninggalkan uang tersebut untuknya. Terima aja Kang, uang itu kan bisa Kang Garing pakai buat bantu orang lain, ucap Sino yang mendadak muncul. Garing menoleh dan mengangguk. Ya, kamu benar no, uang ini bisa aku pakai untuk kebaikan. Selesai. Luar biasa, keren-keren banget kisahnya di sini nih. Ini pertempuran gaibnya sangar banget dan kali ini Mas Garing kalah nih. Wah, dia gentle ya teman-teman ya. Kalau kalah ya sudah diakui kalah, apalagi ketika dia mendapati kekalahan itu dan tahu jika dia mendapatkan kekalahan dari seseorang yang sangat dia kenal, yaitu Mas Parno, yang mana dia tahu bahwa Mas Parno ini kekuatannya memang di atas Garing. Jadi saya suka nih sama Garing. Dia gentle ya, tapi di sini juga dia bilang bahwasanya dia mendukung Lurah Suryo karena Lurah Suryo adalah sosok yang baik dan bertanggung jawab. Tapi ya kalau Mas Parno kan dia karena udah dibayar nih teman-teman, udah dibayar dan sudah didatangi dulu sama calon lurah yang lain yang bernama Dibyo. Jadi dia nggak mungkin juga kan mengkhianati Dibyo. Tapi ya berharap di periode selanjutnya Lurah Suryo akan mendatangi Mas Parno untuk meminta bantuannya karena luar biasa kekuatan yang ngeri banget. Di sini Garing sampai mengeluarkan senjata yang belum pernah dia keluarkan selama kisah warung angkringan Mas Garing ini ya, yaitu cundrik, 3 cundrik sakti. Cundrik itu keris teman-teman. Nama-namanya ngeri lagi kan, Surya Kencana, Cahaya Nirmala sama Ki Jagat. Ki Jagat layap. Jadi ini aja dikeluarin tetap kalah dia, bayangin aja teman-teman. Ya ini berarti mungkin kalau menurut saya ya Mbak Parno atau Mas Parno yang dipanggil sama Garing kekuatannya mungkin setara dengan Mbah Hadi nih, atau mungkin Semar kali ya, tapi Mbah Hadi masih levelnya ya mungkin ya. Tapi di sini sebenarnya Garing belum mau menyerah. Dia tadi sudah mau fight lagi, tapi ya benar juga sih, saya setuju ketika dibilang apa kamu nggak kasihan sama pacar kamu, karena kalau diterusin pastinya Garing akan hancur tuh. Seandainya dia menang sekalipun, kondisi Sukmadia udah pasti nggak benar karena saat itu udah lemah sekali. Tapi itulah teman-teman, dan juga Lurah Suryo menerima semuanya dengan lapang dada. Alhamdulillah. Berarti benar di sini bahwasanya Lurah Suryo adalah orang yang baik karena begitu tahu segala macam ya sudah dia menerima semuanya dengan lapang dada. Keren pakai banget. Warung angkringan Mas Garing tetap ditunggu. Buat teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk next episode, dan buat Catur Sagara terima kasih banyak, selamat juga ya, semoga warung angkringannya makin rame dikunjungi oleh orang. Next kalau saya datang ke Banyumas pasti deh mampir ke warung angkringan Mas Catur ya. Dan buat teman-teman semoga terhibur. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Tombol hype-nya jangan lupa diklik juga ya. Dan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan
ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.